Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Laura Malika, NIM 2186206016 dari kelas 7A. Di video kali ini saya akan membahas tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang untuk memenuhi tugas UAS PTK atau penelitian tindakan kelas. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata, yang dapat menyebabkan siswanya fasib, terjadi suasana yang membosankan, dan pada akhirnya siswa beranggapan belajar PKN itu sulit. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntun siswa untuk aktif dalam mencari informasi, sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari sumber belajar. Nah, sumber belajar itu dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya, tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama ada tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut Siregar dan Nara tahun 2010 mengartikan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang relatif konstan. Senada dengan pendapat Hamali tahun 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. B. Hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku siswa melalui proses belajar mengajar. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2013, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak belajar. C. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Menurut Susanto tahun 2013, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Winata Putra dalam Winarwo tahun 2013 mengartikan PKN yaitu sebagai bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu, pendidikan, dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan.
D. Globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berdasar dari kata global dan sasi. Global artinya meliputi seluruh dunia dan sasi artinya proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi satu. Nah, proses globalisasi ini muncul saat manusia memiliki pengetahuan tentang cara ruang dan wilayah. Yang kedua, ada metode pembelajaran information search. A. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin tahun 2011 menjelaskan bahwa metode pembelajaran itu didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman tahun 2013 menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Yang ketiga, ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Bab 3. Metode penelitian. Pertama, ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK. PTK adalah suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses pembelajaran yang direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam melaksanakan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran PKN pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Selanjutnya, tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, dimulai dari bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tes, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir yaitu catatan lapangan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang terakhir yaitu triangulasi waktu. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.